Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, limpahan rahmat dan daya serta izin dari Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa berkumpul kembali di majelis yang insya Allah senantiasa dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan pengikut yang setia. Beliau yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yaitu Dinul Islam telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Junari yang pada sore hari ini tarawih. Insya Allah beliau akan berbagi ilmu dengan judul kisah Bal'am bin Ba'urah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan senantiasa bernilai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang tak kalah pentingnya, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh sahabat surga dari Majelis Taklim Khairun Nisa. Mudah-mudahan langkah kaki ibu-ibu semua ke majelis ini senantiasa dengan keridhaan Allah dan insya Allah senantiasa bernilai pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Sambil menunggu yang lain, marilah kita buka majelis ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadhol Ustaz Junari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita semua, terutama sampai pada sore hari ini kita masih diberi kekuatan iman dan Islam. Kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk bertolabul ilmi, yang mudah-mudahan kesempatan semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Amin. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasan kita pada sore hari ini mungkin berbeda dengan bahasan-bahasan sebelumnya ya. Biasanya kita membahas masalah tauhid, masalah adab. Kita sekarang ngajinya berkenaan dengan salah satu tokoh yang dibicarakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Namanya Bal'am bin Ba'urah. Bal'am bin Ba'urah. Jenengan pernah dengar Bal'am bin Ba'urah? Atau mungkin pernah kenalan? Belum pernah tahu ya Bal'am bin Ba'urah. Yang baru sekarang Bal'am bin Ba'urah. Ini saya kira kisah yang sangat inspiratif yang buat kita ini.
itu diabadikan oleh Allah dalam surah Al-A'raf di ayat 175 sampai ayat 176. Ya, ini Rasulullah Muhammad SAW itu diperintah oleh Allah untuk membacakan kepada mereka, orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, tentang kisah, tentang cerita orang yang memang oleh Allah dia ini dikasih ayat-ayatnya Allah, dikasih rezeki dalam bahasa kita, kemampuan tentang ayat-ayat Allah. Di sini penjelasannya sedikit ya, tidak apa-apa, saya belum sempat menerjemahkan, tapi tidak apa-apa sambil belajar sedikit ilmu tentang bahasa Arab. Jadi orang ini hidupnya pada zaman Nabi Musa. Zaman pada Nabi Musa. Dia ini muridnya Nabi Musa. Muridnya Nabi Musa langsung belajar Taurat. Ya, belajarnya langsung kepada Nabi Musa. Sistemnya sistem talaki ya, kalau dalam bahasa kita itu. Wis betul-betul kalau jenengan umpamanya wis nyantri kepada seseorang, nyantri kepada seseorang, ikut ke sana, ikut ke sini, diajari apapun dan sebagainya, itulah Bal'am bin Ba'ura. Dia ini muridnya langsung siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, haitsu ta'allama at-Taurata ala yadai an-Nabi al-Karim. Dia belajar Tauratnya kepada Nabi yang mulia, yakni Nabi Musa, sampai wa atamma hifdhaha wa fahmaha. Tidak tanggung-tanggung loh. Sampai dia ini menyempurnakan hafalan. Hafalan apa tadi? Taurat. Bal'am bin Ba'ura ini hafal kitab Taurat. Apalagi wa fahmaha. Dan juga sempurna pemahaman kitab Tauratnya. Tidak hanya sekedar hafal, tapi juga paham. Itu Bal'am bin Ba'ura. Ini zaman sekarang itu kira banyak orang yang hafal Quran, tapi kira-kira paham apa enggak. Ya. Ini sampai kemudian hatta asbaha min a'lami bani Israel. Karena sempurna hafalan kitab Tauratnya, karena sempurna pemahaman kitab Tauratnya, sampai dia ini menjadi orang yang paling alim di kalangan Bani Israel. Menjadi orang yang paling pinter di kalangan Bani Israel. Tidak hanya sekedar paling pinter di kalangan Bani Israel, dia ini, ibu yang dimuliakan oleh Allah, wa balagha darajatan minal ilmi lam yablugha ahadun illal anbiya war rusul. Paling paham, paling hafal, paling pinter di kalangan Bani Israel, sampai derajat ilmunya itu disejajarkan dengan ilmunya para nabi dan rasul. Pada waktu itu tidak ada satupun yang bisa menyamai ilmunya Bal'am bin Ba'ura. Pada masa itu tidak ada satupun dari kalangan Bani Israel yang ilmunya bisa menandingi Bal'am bin Ba'ura selain Nabi Musa. Akhirnya wa kana al-katsiruna min Bani Israel yatalaqawna al-ilma ala yadayhi. Dan kebanyakan orang-orang Bani Israel, mereka itu belajar ilmunya kepada Bal'am bin Ba'ura. Jadi kesimpulannya piye Bal'am bin Ba'ura? Muridnya Nabi Musa. Dia hafal kitab Taurat, paham kitab Taurat,
paling pinter di kalangan Bani Israel. Ilmunya sejajar dengan para nabi dan rasul. Orang-orang Bani Israel belajarnya Taurat kepada dia. Loh kan. Jenengan tahu tidak, Bal'am bin Ba'ura ini matinya su'ul khatimah. Bal'am bin Ba'ura ini matinya su'ul khatimah. Nanti di akhir-akhir kita lihat. Loh lah kok bisa toh Pak? Bisa, memangnya kenapa tidak bisa? Sudah hafal kitab Taurat, paham kitab Taurat, paling pintar di kalangan Bani Israel, muridnya seorang nabi, ilmunya disejajarkan dengan nabi dan rasul. Bani Israel belajar sama dia, lah kok meninggalnya su'ul khatimah. Nun sewu, berarti uang lei apal kitab Al-Quran itu jaminan husnul khatimah? Tidak. Saya contohkan namanya Bal'am bin Ba'ura. Siapa namanya selain Bal'am bin Ba'ura? Jenengan kenal namanya Abdurrahman bin Muljam ya. Siapa sih yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam itu difasilitasi oleh Umar bin Khattab untuk mengajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib Abdurrahman bin Muljam. Padahal hafal Al-Quran, matinya su'ul khatimah juga. Tapi bukan berarti jenengan aku gak menghafalkan Quran, keliru. Menghafalkan Al-Quran menjadi poin yang kelima yang dulu sudah kita bahas. Ini menjadi ibrah kita, Ibu. Sudah dimuridin Nabi loh, si kafir nanti murtad. Sudah hafal Taurat loh, paham Taurat loh. Sudah jadi orang paling pinter loh dan sebagainya, ternyata masih su'ul khatimah. Tidak hanya itu. Falaqad atahu Allahu azza wa jalla minal ilmi ma la yuhsa wa la yu'addu wa hadza min fadlillahi alaihi wa min tilkal ayatu allati a'taha Allahu lahu annahu kana mujabud da'wah. Tidak hanya dia ini posisinya pinter ilmu, tidak hanya sekedar hafal kitab Taurat, tidak hanya sekedar paham kitab Taurat, tidak hanya sekedar paling alim di kalangan Bani Israel, dia juga dikaruniai mujabud da'wah. Apapun yang diminta oleh dia sama Allah selalu dituruti. Dan kelebihan dia yang selalu dituruti sama Allah, inilah nanti yang digunakan untuk menghancurkan, membinasakan gurunya sendiri. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Iki jenengi kacang mangan lanjaran. Apa Bu? Kacang mangan lanjaran. Wis sembuh lanjaran dengan maksud apa? Kacang mangan lanjaran. Bah. Jadi fa'ayu da'watin kana yatawajjahu biha bil Bal'am ila abwabis sama kana yuhaqqiquha lahu. Masya Allah. Jadi apapun yang diminta, apapun yang diminta, ketika sudah Bal'am bin Ba'ura mengangkat tangannya ke langit, menghadap ke langit, minta sesuatu, dituruti sama Allah SWT. Kurang apa Bal'am bin Ba'ura? Kurang apa Bal'am bin Ba'ura? Kurangnya itu kurang ajar. Ya, kenapa bisa dikatakan kurang ajar? Itu nanti dia akan melawan Nabi Musa. Dia akan berusaha membinasakan Nabi Musa, akan berusaha menghancurkan Nabi Musa. Gara-gara apa? Begini ceritanya, Ibu. Jadi ini akhirnya nanti oleh Nabi Musa itu, dia itu diutus ke sebuah negeri. Di negeri itu ada seorang penguasa. Iki penguasanya luar biasa, makmur, ya kaya, rakyatnya juga makmur, kaya. Dia dikirim ke sana oleh Musa alaihissalam untuk berdakwah. Yang menarik, Bal'am bin Ba'ura ini kemudian diberi jabatan, diberi uang, diberi pangkat kedudukan, dan bahkan dikasih perempuan. Jadi kalahnya di situ.
Kalahnya di situ. Ya, kalahnya di situ. Gara-gara itulah dia kemudian akhirnya melawan. Maka di sini disebutkan, ini loh yang dimaksud oleh Allah itu, fansalakha minha. Maka dia ini Bal'am bin Bawra melepaskan diri dari ayat-ayat kami. Yang dimaksud ayat-ayat kami tadi itu kitab Taurat, pemahamannya, penghafalannya dan sebagainya. Maka fa'atba'ahu asyaitonu. Maka syaitan itu mengikuti dia, maka dia itu menjadi orang-orang yang sesat. Lah kok iso yo? Ya bisa saja. Ya bisa saja. Saya contohkan lagi ya. Kan'an itu anak kandungnya seorang nabi dan rasul. Anaknya siapa? Nabi Nuh. Kok bisa jadi kafir? Clear ya, Bu? Kan'an itu anak kandungnya Nabi Nuh, bisa kafir. Di surat Hud jangan baca itu. Nabi Lot punya istri. Istrinya kafir apa Islam? Kafir. Itu istrinya Nabi. Yang setiap hari ketemu. Kemudian siapa lagi? Azar. Azar itu siapa? Bapaknya Nabi Ibrahim. Anaknya seorang Nabi dan Rasul, bapaknya kafir. Loh kan. Nabi Muhammad siapa? Abu Thalib. Abu Lahab. Itu paman, kalau dalam bahasa orang Jawa itu paman tel. Tapi ternyata kafir. Apatah lagi ini? Bal'am bin Bawra. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Andai kata dia ini mau tobat, Allah akan mengangkat derajatnya. Walau syi'na, dan andai kata kami ini berkehendak, la rafa'nahu, maka pasti akan aku angkat derajatnya dia itu biha dengan ayat-ayat kami. Tapi apa? Walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawahu. Ini loh yang menarik. Yang dimaksud dengan wattaba'a hawahu itu dia itu lebih memilih apa tadi, Bu? Lebih memilih dunia, hawa nafsunya. Dikasih pangkat jabatan, dikasih kedudukan, dikasih perempuan, dikasih harta. Dia akhirnya meninggalkan ayat-ayat Allah. Dia demi rela jabatan, dia rela uang, dia rela kedudukan, dia akhirnya melepaskan diri dari apa yang dia sudah pahami selama ini. Ibu yang menarik, jenengan lihat itu di baris yang keempat di sebelah kanan itu. Baris keempat, baris ketiga dan keempat. Dikatakan oleh Allah di sini, Pamasaluhu kamasalil kalbi. Kalbi itu apa, Bu? Kalbi itu apa? Bukan kolbu. Kalau kolbu pakai kof. Ini pakai kaf. Jangan keliru. Apa artinya kalbu? Kolbu. Loh, ini pakai kaf. Kalau pakai kaf itu kalbi, kalbun, kalban. Artinya anjing. Ibu, kamathaluhu kamathalil kalbi, maka perumpamaannya Bal'am bin Bawra itu seperti perumpamaannya anjing. Sampai segitunya loh. Loh itu orang yang hafal Taurat loh. Orang yang paham Taurat loh, ngelontok bahasanya. Ilmunya disejajarkan dengan Nabi dan Rasul. Paling pinter di kalangan Bani Israel. Semuanya belajar kepada Bawra. Lah kok sama Allah diserupakan seperti anjing? Halo, boleh enggak saya mengatakan istilah? Ini kan ulama ya, Bu ya. Ulama kalau digandeng dengan kalbin berarti apa? Ulama ul kalbi. Berarti ulama? Yeah. Saya kemarin pas berceramah di shooting live, pas ketika saya menyentuh kata-kata ulama begitu, tak buka lagi di YouTube, sudah di-cut.
sudah di-cut dan tidak ditayangkan. Ya memang mungkin, mohon maaf kata-kata saya kan kasar, tapi saya menggunakan kata kalbin sesuai dengan bahasanya Al-Quran ini. Kalau boleh kita katakan kan ini Bal'am bin Bawra, dia seorang ulama besar, tapi oleh Allah diserupakan. Berarti singkatannya apa dia ini? Kita paham kenapa Allah Subhanahu wa taala menyerupakan Bal'am bin Bawra itu dengan anjing ya. Di sini disebut intahmil alaihi yalhas. Ya, jika kamu menghalau anjing itu, dia cuma menjulurkan lidahnya, melet-melet. Au tatrukhu yalhas. Kalau engkau tinggalkan namanya anjing itu ya tetap melet-melet. Maksudnya piye toh? Ini Bal'am bin Bawra ini kan kita paham namanya, mohon maaf, ini bahasan kita memang seperti ini. Saya menyampaikan apa adanya. Apalagi di tahun politik seperti ini, hati-hati. Ya, di tahun politik seperti ini. Saya sering kali mengkritisi, mosok goro-goro dikasih uang 100.000, baru memilih salah satu untuk 5 tahun itu. 1.000 5 tahun. Dikek sembako 5 tahun. Padahal mohon maaf itu kalau ya sebulan hendak tak teruskan nggak enak saya. Nggak enak saya mau meneruskan itu. Ya enggak, sembuh. Tahun politik itu kadang ya gergeten, ya kadang piye. Mohon maaf, binatang A tadi itu dia akan setia kepada yang memberi. Dia akan setia betul kepada orang yang memang betul-betul merawatnya dengan baik. Bal'am bin Bawra itu jadi begitu. Ketika dia mengikuti pemimpin yang dolim yang tadi itu, dia disuruh oleh Nabi Musa untuk berdakwah, dikena itu manut apapun yang dikatakan oleh pemimpin tersebut sehingga dia berani melawan Nabi Musa. Lola seperti ini kan persis toh. Persis, hati-hati. Dia lebih memilih dunia daripada memilih Nabi Musa alaihissalam. Dia lebih memilih dunia daripada mengamalkan apa yang dia dapat dari Nabi Musa, dari pelajaran Taurat, pemahaman Taurat dan lain sebagainya. Ini menjadi ibrah bagi orang yang mau berpikir. Menjadi ibrah bagi kita yang mau berpikir. Orang seperti ini, wis pewintere kurang opo dia, tapi ternyata suul khotimah dan juga diserupakan oleh Allah sebagai seekor anjing. Memang ada salah seorang katakanlah ulama di Indonesia itu dengan terang-terangan mengatakan dengan istilah ulama anjing itu ada. Wes nggak saya sebutkan namanya. Oke. Itu ya Bal'am bin Bawra. Nanti kalau punya anak jangan dinamakan Bal'am ya. Ngungkuk dong-dongnya Bal'am itu jangan dah. Saya punya teman anaknya dinamakan Jibril. Wah piye tuh anak dijenengno Jibril. Ya sembuh meneh wis. Untung enggak dijenengno iblis itu ya. Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita ambil yang paling pokok, yang paling penting dari pembelajarannya Bal'am bin Bawra ini. Kira-kira menurut jenengan orang yang paling dibenci oleh Allah itu siapa sih? Orang yang paling dibenci oleh Allah itu diantaranya orang yang memang tidak bisa untuk menyukuri nikmatnya Allah. Itu orang yang paling dibenci sama Allah. Ibaratnya ngono dikei tapi gak tahu gelem matur suwun. Kita paham yang namanya Allah itu Ar-Razzaq ya, yang maha memberi rezeki. Allah itu adalah Al-Wahhab yang maha memberi, dan Allah itu memberi kepada kita itu, memberi kita itu setiap detik, setiap saat pemberian Allah itu diberikan kepada kita. Nah, di antara pemberian yang paling besar, di antara pemberian Allah yang paling besar itu adalah
nikmat ilmu dan nikmat hidayah. Nikmat ilmu dan nikmat hidayah itu nikmat yang paling besar. Lah Bal'am bin Bawra ini pada dasarnya dia itu mendapatkan nikmat ilmu. Dia juga mendapatkan nikmat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu. Apalagi tadi Bu? Hidayah atau yang kita sebut dengan petunjuk. Nah, ini sebenarnya nikmat yang paling besar itu. Ilmu, hidayah atau petunjuk itu nikmat yang paling besar. Ya termasuk nanti di bawah itu ada nikmat sehat dan nikmat sempat. Tapi nikmat sehat ataupun nikmat sempat itu tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada ilmu dan hidayah. Makanya jenengan itu kalau sholat, membaca surah Al-Fatihah, ketika jenengan membaca ihdinas siratal mustaqim, itu yang tenanan. Itu yang betul-betul ihdinas siratal mustaqim, wahai Allah beri saya petunjuk yang ke jalan petunjuk yang siratal mustaqim, yang lurus, yang tenanan betul. Dan kalau membaca amin itu yang tenanan. Jangan pendek loh ya kalau membaca amin. Dan baca amin ojo pendek. Ini dalam sholat ini, dalam doa ini. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Nah di situ amjahnya panjang, mimnya panjang. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan, itu konteksnya artinya. Nah, ilmu dan hidayah ini loh sebenarnya konteksnya merupakan nikmat yang paling besar yang diberikan oleh Allah kepada seseorang. Jenengan butuh ilmu atau tidak? Nah, kira-kira lah butuh ilmu, mari ngono dijak ngaji nang tempat ini mau atau tidak? Kira-kira hidayah itu perlu diambil atau ditunggu? Diambil, ya wis paham berarti. Kadangkala diajak ngaji ngono, ayo ngaji repot. Ayo ngaji repot. Kaya-kaya orang yang ngaji itu hanya tempatnya orang pengangguran. Ya seolah-olah kita yang ngaji-ngaji begini tidak punya kerepotan. Oke. Nah, maka pas ketika seseorang itu mendapatkan nikmat ilmu, nikmat hidayah, wa ala kulli man utihima ayyu'addi syukrahuma. Kalau sesuai konteksnya orang seperti ini ya Bu, ya dapat ilmu, dapat hidayah, seharusnya dia itu mau mensyukuri itu. Cobalah jenengan lihat, ada orang yang tidak mau sholat, ada orang yang melakukan maksiat itu. Sementara jenengan bisa duduk di sini, bisa mau melakukan sholat 5 waktu, mau ngaji, itu kan luar biasa. Beda. Lah di sini ada kalimat kemudian fayatarifu awalan bi anna masdarahuma wallahu wahdahu la syarikalah. Ketika jenengan itu sudah dikasih ilmu, sudah dikasih petunjuk sama Allah, pertama kali yang jenengan harus lakukan, harus jenengan yakini bahwa ilmu ataupun hidayah itu sumbernya datang dari Gusti Allah. Oh, eman betul kalau kita tidak ada ilmu, eman betul kalau kita tidak punya hidayah. Makanya Nabi Muhammad SAW itu pas ketika Abu Thalib meninggal dunia itu, Masya Allah sedihnya total. Jenengan tahu toh Abu Thalib itu ya. Beliau diasuh oleh Abu Thalib sejak usia 8 tahun. Ketika Nabi dikriminalisasi, ketika Nabi diboikot dan sebagainya, siapa yang membela? Abu Thalib. Tapi pas ketika Abu Thalib itu sakaratul maut jebret, Nabi Muhammad ada di situ.
Kemudian Nabi Muhammad mengatakan kepada Abu Talib, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju biha indallah. Wahai pamanku, katakan la ilaha illallah. Ini kalimat ini barangkali akan bisa aku buat hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak bisa toh. Abu Talib meninggalnya su'ul khotimah. Padahal itu kalau mohon maaf kalau saya mengatakan begini, kalau jasa-jasa umat Islam itu dikumpulkan jadi satu, ya, ditimbang dalam satu timbangan, ditaruh satunya itu jasa-jasanya Abu Talib, lebih berat mana? Abu Talib. Tapi ternyata Abu Talib masih tetap su'ul khotimah. Lo ngono kuwi lo. Makanya nikmat hidayah itu memang sesuatu yang tidak bisa diukur dengan apapun. Tidak bisa diukur dengan apapun. Jenengan mau punya uang, mau punya rumah banyak, mau apapun, kalau tidak ada hidayah. Maka konteksnya ihdinas siratal mustaqim, sesuatu yang penting untuk selalu kita ulang-ulang, selalu kita renungkan, selalu apa-apa. Saya hanya berani mengatakan begini, tidak ada satupun orang yang mampu menjamin jenengan atau kita semuanya untuk bisa husnul khatimah di akhir kehidupan. Sepakat ya? Ada yang bisa jamin husnul khatimah nanti? Tidak ada. Ini Bal'am bin Bawra kurang apa? Kita rinci. Hafal Taurat? Iya. Paham Taurat? Iya. Jadi muridnya Nabi? Iya. Paling pintar di kalangan Bani Israel? Iya. Jadi ulama orang semuanya belajar kepada Bal'am bin Bawra? Iya. Ilmunya disejajarkan dengan para Nabi Rasul? Iya. Doanya apapun yang diminta dikabulkan? Dong-dongi ternyata su'ul khotimah. Bagaimana dengan kita? Hafal Quran? No. Paham Al-Quran? No. Muridnya Nabi? No. Apa mana? Paling alim? No. Orang belajar sama kita? No. Doa dikabulkan sama Allah? Lah itu. Pak Saman kok meden-medeni? Tidak meden-medeni. Memang nyotoni modelnya ngono. Bal'am aja seperti ini loh. Inilah makanya konteksnya itu kita minta sama Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Kita sekarang ini, mohon maaf, kita sekarang ini oleh Allah sudah diberi ilmu, walaupun belum sempurna keilmuannya kita, dan kita sudah diberi hidayah oleh Allah, walaupun hidayah itu mungkin belum sempurna. Kita syukuri itu. Kita syukuri itu. Kira-kira jenengan mau ngaji ke sini itu siapa sih yang menggerakkan? Allah. Kira-kira jenengan mau sholat 5 waktu siapa sih yang ngasih hidayah? Allah. Ada orang itu bendino setiap hari penggaweane kerjanya itu menggali kuburan. Tapi gak sholat-sholat. Gak tahu sholat. Piye model ngono? Banyak toh? Banyak. Oke, hati-hati. Inilah poin penting yang bisa kita ambil. Jadi orang yang paling dibenci oleh Allah diantaranya adalah orang yang tidak mau berterima kasih sama Allah. Ya, kurang apa Allah itu? Coba begini, jenengan itu ada orang setiap hari ngasih jenengan. Setiap hari orang itu bagus sama jenengan. Jenengan sungkan sama dia atau enggak? Sungkan ya. Jenengan matur suwun kepada dia toh. Itu manusia loh itu. Padahal kebaikannya tidak sempurna. Padahal pemberiannya juga tidak sempurna. Kadangkala dia memberi sesuatu itu karena ada sesuatu hal. Kalau Allah setiap detik memberi jenengan, setiap detik mengasihi jenengan, setiap detik menyayangi jenengan. Meskipun jenengan celatu, jenengan marahi, Allah tetap memberi. Kenapa kita tidak bisa jatuh cinta sama Allah? Sementara kalau manusia jenengan bisa jatuh cinta kepada manusia. Lupa le manungso ketok Pak, le Gusti Allah gak ketok. Wah iki bahaya model ini. Clear ya Bu? Insyaallah. Mudah-mudahan kita ini selalu oleh Allah diberi hidayah. Baik hidayatul irsyad ataupun hidayatul taufik. Apa bedanya Bu? Kalau hidayatul irsyad itu petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala berkenaan dengan masalah hal-hal yang sifatnya irsyadiyah.
Dalam bahasanya termasuk ilmu itu juga al-irsyad. Di antara hidayah al-irsyad ini, jenengan masih dikasih al-huwas, panca indera. Bisa ndelok, bisa mendengar, bisa berpikir, bisa merasakan. Itu sebenarnya kan jenengan sudah dikasih hidayah namanya al-irsyad. Lah yang paling penting itu adalah hidayah yang kedua. Hidayah yang kedua itu pas ketika seseorang itu tahu itu benar dan kemudian mampu melakukan yang benar itu. Dan dia itu tahu yang batil dan dia menjauhi yang batil itu. Itulah taufik sebenarnya. Makanya kita berdoanya gimana, Bu? Allahumma arinal haqqa haqqa farzuqna tiba'ah wa arinal batila batila farzuqna tinaba. Itu juga selalu dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Wahai Allah, tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan beri kami kemampuan, kekuatan untuk melakukan kebenaran itu. Dan beri kami petunjuk yang batil itu batil, dan beri kami kekuatan untuk menjauhi yang batil itu. Itu doa yang seharusnya kita pakai. Yang mudah-mudahan dengan doa itu ketika Allah mengabulkan kita, mudah-mudahan kita tidak menjadi Bal'am Baura di tahun 2024 dan seterusnya. Clear di poin pertama ini? Clear, Bu? Clear. Lanjut ya? Lanjut atau didiskusikan dulu? Lanjut. Innama yaqa'u fihi al-'abdu minal khata'i wazzalali atau wazzilali fil qawli awil amali thumma yatubu minhu wa yaqla'u minhu la yujibu dawama sukhtillahi alaih. Gini loh posisinya kalau dalam bahasa singkatannya itu. Sebenarnya ketika dia itu, orang itu dia jatuh kepada al-khata itu dosa, kesalahan. Azilal itu maksiat, terpeleset, baik di dalam masalah ucapan, baik di dalam masalah amal. Kemudian dia bertobat, Allah itu pasti akan mengampuni dan murkanya Allah itu tidak akan muncul. Tapi ketika orang itu sudah tahu salah, maka dia tidak bertobat, ya otomatis itu. Apa kata Rasul? Kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu pasti punya kesalahan. Dan sebaik-baiknya orang yang punya salah itu adalah orang yang mau bertaubat. Jenengan amati di ayat ini. Ini walau syi'na la rafa'nahu biha. Ya, dan andai kata kami ini berkehendak, ya akan kami angkat derajatnya dia itu dengan ayat-ayat kami. Maksudnya bagaimana menurut para ulama? Ini andai kata orang ini mau tobat, kami akan tetap angkat dia. Akan kami terima itu tobatnya dan kami akan angkat terus derajatnya itu. Tapi apa? Dia lebih memilih apa itu tadi? Lebih memilih dunia. Itu dakwahnya Nabi Musa, begitu dia itu terpeleset, begitu dia mengikuti sang penguasa tadi itu, sudah dikandani balik-balik sama Nabi Musa, disuruh tobat sama Nabi Musa, diingatkan sama Nabi Musa. Andai kata pada waktu itu dia mau mengikuti seruannya Nabi Musa alaihissalam, Allah menerima tobatnya. Karena memang semua maksiat, semua dosa itu diampuni oleh Allah kecuali syirik. Dan syirik pun akan diampuni oleh Allah kalau dia itu kembali kepada tauhid. Ini Bal'am bin Baura itu sudah diajak. Sudah diajak sama Nabi Musa, sudah diingatkan, wis melakumu itu salah, jalan kamu itu salah, bla 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 bla. Tapi tidak mau dia. Karena dia sudah ada pada titik zona nyaman. Dia sudah nyaman betul, Pak, Ibu. Tak panggil Bapak kan ada dua Bapak. Ya. Iya. Dia sudah ada pada titik zona nyaman dia. Punya pangkat, punya kedudukan dan sebagainya, punya harta dan sebagainya. Masya Allah, dia tidak mau.
Akhirnya pada waktu itu kan Nabi Musa alaihissalam, ibu yang dimuliakan oleh Allah, akan mengadakan penyerangan, menyerang penguasa ini. Dalam bahasa kita kata diperangi. Nah, pas ketika mau nyampe ke tempatnya sang penguasa zalim tadi, ya, itu kan Nabi Musa dan bala tentaranya itu berkemah, bermalam di suatu tempat. Ini Bala'am bin Ba'ura itu diminta oleh sang raja penguasa ini untuk menggunakan doanya yang manjur tadi itu. Untuk mendoakan Nabi Musa untuk supaya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah, setiap kali Bal'am bin Ba'ura mengatakan, "Wahai Allah, hancurkan Nabi Musa," begitu kan doanya. Maka oleh Allah lidahnya itu dipleset nih, bukan menjadi Musa alaihissalam, tapi akhirnya menjadi Allahumma wahai Allah, hancurkan Bal'am bin Ba'ura. Ya Gusti Allah ya lebih memilih Nabi Musa toh daripada Bal'am bin Ba'ura. Percayalah bahwa ketika hak itu datang, kebenaran itu datang, kebatilan itu pasti hancur. Berkali-kali Bal'am bin Ba'ura mengatakan, wahai Allah, hancurkan Nabi Musa. Justru yang muncul apa? Wahai Allah, hancurkan Bal'am bin Ba'ura. Terus begitu. Mulutnya dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya akhirnya dikabulkan apa? Yang hancur itu adalah Bal'am bin Ba'ura sendiri, bukan Nabi Musa alaihissalam. Dan ternyata kemudian akhirnya dia punya trik, jadi wong pinter, ulama pinter. Pas ketika kemah itu prajurit-prajuritnya Nabi Musa itu sempat diberi iming-iming segala sesuatu, tapi memang ya tidak bisa. Akhirnya Bal'am bin Ba'ura termakan oleh doanya sendiri. Bal'am bin Ba'ura mati, Bal'am bin Ba'ura hancur, Bal'am bin Ba'ura matinya su'ul khatimah. Nah itu loh, memang uang iku lek kadung kedonyan niku ngono kuwi. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Apa maknanya itu, Bu? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Kata-kata li hubbil khair memang di dalam Al-Qur'an dunia itu bisa disebut al-khair. Harta kita pun juga bisa disebut al-khair. Kenapa harta itu juga oleh Allah disebut dengan al-khair? Karena memang di dalam harta itu pun juga ada kebaikan-kebaikan. Makanya nanti ada kalimat wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fisabilillah. Hancur loh. Karena memang karakter manusia wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Tapi jenengan tidak boleh punya alibi. Pak, aku seneng karo dunya, duit kedonya itu karena ayat itu. Bukan, itu khobar dalam makna lil wa'id. Ya, khobar di mana wil wahid. Memang manusia memang kebanyakan begitu. Baik. Apalagi jama'a amalan wa adada. Senengane mek nglumpuk-nglumpukno ngitung, nglumpukno ngitung. Ya ngono iku manusia itu. Ya, balik ke sini ke berikutnya tadi. Karena dia ini posisinya Bal'am bin Ba'ura, dia diminta bertobat oleh Nabi Musa alaihissalam. Tapi dia tidak mau. Dia tetap akhirnya bertahan dengan kemurtatannya, bertahan dengan kedudukannya. Dia mengikuti syahwat-syahwat. Sampai karena dia mengikuti sang raja zalim tadi itu, dia itu akhirnya diserupakan oleh Allah seperti seekor. Pak, itu maksudnya dia jadi, mohon maaf, jadi anjing atau karakternya saja seperti anjing, Pak? Karakternya. Ini hampir mirip dengan kisahnya Bani Israel yang dikutuk oleh Allah menjadi kera itu. Di kisah Ashabus Sabti. Kapan-kapan kita akan bahas kisah Ashabus Sabti itu. Baik. Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Biasanya orang-orang yang sudah semacam ini, dia sudah lepas dari ayat-ayatnya Allah, padahal dia itu sudah paham. Maka yang muncul itu akan sebaliknya.
seperti yang dilakukan oleh Bal'am bin Bawra. Di sini hanya kata-kata wa qasada ila isti'mali ilmi di baris yang ketiga. Wa qasada ila isti'mali ilmihi fi sabdi an sabilillahi fi muhawalatihi ad-du'a ala Musa wa jaishihi bil ismil a'zam alladhi 'allamahullah. Loh ini loh. Yang menarik orang-orang yang model-model semacam ini, yang kemudian dia menggunakan ayat-ayatnya Allah Subhanahu wa taala. Dia itu justru melakukan, ya, dia menggunakan ilmunya, dia menyengaja memang di dalam menggunakan ilmunya itu untuk menghambat, menghalangi jalannya Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada orang-orang tertentu dia itu akan bermaksiat dengan tahu bahwa dia itu maksiat, dan dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan posisi dia tahu kalau itu bermaksiat. Itu tidak boleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan dia dengan ilmunya itulah dia akan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Saya tak bilang begini. Ini wong alim, ini orang jahil. Dia tahu ilmunya. Kira-kira nanti kalau dia itu melakukan maksiat, biasanya yang paling kendel yang mana? Biasanya yang alim malahan. Terus gampang kok tobatin ini caranya ini. Biasanya orang yang jahil itu malah justru malah kewedian tenanan, kemudian dia tobat. Mohon maaf, yang paling banyak korupsi lembaga apa toh? Yang paling kuat korupsinya di lembaga apa toh di Indonesia? Saya makanya kok sampai Al-Quran bisa dikorupsi ku piye gitu. Ada Ismul A'dham. Di sini disebutkan Ismul A'dham. Ada disebutkan Ismul A'dham. Apa Ibu Ismul A'dham itu? Rasulullah itu sebenarnya juga mengajarkan kepada kita ya. Dan jauh sebelum Nabi pun juga sudah dikenal namanya Ismul A'dham. Ismul A'dham itu sebuah nama yang agung yang memang digunakan untuk berdoa. Dan orang itu ketika menggunakan Ismul A'dham pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang selalu dipakai oleh Nabi Ismul A'dham itu ya Hayyu ya Qayyum. Nabi berkatanya, berdoanya dengan menggunakan ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Jenengan buka di dalam fikih Asmaul Husna. Itu Rasulullah membaca itu. Kadang-kala juga Nabi juga mengatakan Antal ahad, antas samad, alladzi lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu termasuk daripada Ismul A'dham. Nah, Bal'am bin Bawra ini punya Ismul A'dham. Yang Allah sudah berjanji dengan Ismul A'dham itu akan dikabulkan doa. Tapi yang menarik, ilmunya, pengetahuan dia tentang Ismul A'dham digunakan untuk maksiat, digunakan untuk kedoliman, digunakan untuk kesesatan, diantaranya digunakan untuk menghancurkan Nabi Musa alaihissalam. Baik, saya singkat-singkat, setelah ini kita diskusi ya. Dan terpenting kita paham intinya. Inna akbara naqidin lil yaqini huwa al-kufru wa takdzibu bi ayatillahi ta'ala. Sesungguhnya perkara yang paling besar yang bisa membatalkan keyakinan seseorang itu adalah kufur dan kedustaan. Ini awalnya Bal'am bin Bawra itu kan orang yang memang yakin, wah iki ayat Gusti Allah bener. Iki Ismul A'dhami Allah bener. Iki kitab Taurat itu bener. Ini Nabi Musa itu betul. Itu awalnya begitu, Bu. Tapi ternyata kemudian dia ini tidak sabar.
Dia ini tidak sabar. Tidak sabar dengan kehidupannya yang seperti itu. Kan tadi sudah saya bilang, Bal'am bin Bawra ini kufurnya itu gara-gara duniawi toh. Dia punya ilmu yang begitu luar biasa tapi tidak sabar dia ini. Dengan kedudukannya yang miskin, yang melarat itu dia tidak sabar. Hidup tirakat bersama Nabi Musa tidak sabar dia. Karena ketidaksabaran itu, walaupun dia sebenarnya paham Taurat itu ya benar, Nabi Musa itu ya benar, tapi akhirnya demi dunia karena ketidaksabaran itu dia jadinya seperti itu. Saya contohkan lagi. Abu Jahal itu tahu enggak kalau Muhammad itu benar? Tahu. Abu Lahab itu tahu kalau Muhammad itu benar, Nabi. Bahkan juga mereka itu kadang-kala mencuri-curi dengar ayat-ayat Al-Quran. Abu Talib itu juga tahu kalau Muhammad itu seorang Nabi dan Rasul. Kenapa dia mendustakan Nabi Muhammad? Nah, itu yang terjadi pada Bal'am bin Bawra itu. Kadangkala muncul istilah undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang bicara. Tapi kalau orang model-model seperti ini akan dibalik. Undur man qala wala tandur maqala. Lihat siapa yang bicara, jangan melihat apa yang dibicarakan. Sehingga dia itu kemudian menerima kebenaran, mengambil kebenaran dari orang yang dipilihnya saja. Kalau menurut dia nggak layak, nggak akan diterima. Lah itu. Itu kan awal bibit daripada kedustaan toh, Bu. Wah, dia ini wong sik cilik wae lho, wis gak tak terima. Nah itu. Wong dia ini juga orang miskin saja loh, saya orang kaya, wis gak tak terima. Lah itu awal-awal seperti itu. Ini Bal'am itu seperti ini. Dia itu orang miskin. Dia itu orang melarat. Tidak punya apa-apa, tapi ilmunya luar biasa. Tapi begitu kemudian seret, plek kena duniawi tadi, dia tidak sabar dengan kedudukannya dia itu tadi. Maka di sini dikatakan bahwa memang sesuatu yang paling besar yang membatalkan keyakinan seseorang itu adalah kufur dan pendustaan. Itu Abu Talib itu dia mendustakan. Dia ngerti, tapi dia memang konteksnya begitu. Makanya memang Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama juga mengatakan di antara kedustaan yang nyata itu adalah kesombongan itu. Kesombongan, gengsi. Kalau Abu Lahab itu jelas kok. Pas ketika dikumpulkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Abu Lahab cuma mengatakan, Tabban laka ya Muhammad alihadha jama'tana. Karena dianggap itu ponakannya sendiri. Wahai Muhammad, kamu celaka kamu. Apakah hanya untuk ini kamu mengumpulkan kami? Akhirnya muncul surat Tabbat yada abi lahabi wada. Itu Ibu, mudah-mudahan kita ini tidak seperti ini ya Bu ya. Mudah-mudahan kita ini dengan ibrah yang Bal'am bin Bawra, kita tidak sampai terkena seperti itu. Maka di sini kita lihat wa man lam yahkum bima anjalallahu faulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia itu orang-orang yang kafir, dari golongan orang-orang kafir. Al-Maidah ayat 44. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Yaitu tadi, ada takdzib, ada al-kufar, ada al-kufru. Pendustaan itu tidak sabar dengan konteksnya semacam itu. Tidak sabar. Ada yang didiskusikan, monggo. Ibu mungkin ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah membaca bahwa fitnah pertama yang terjadi di kalangan Bani Israel adalah karena perempuan.
saya pernah baca itu, apa ini bisa dimasukkan ke kisah Bal'am bin Ba'urah? Dia kan apa sama Allah begitu untuk menghancurkan Musa dengan kata-kata tidak berhasil, kemudian Allah bilang dia akan hancur, yang akan hancur adalah Bal'am bin Ba'urah. Itu hancurnya apakah dengan godaan wanita Israel itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang ini diantara yang menggoda Bal'am bin Ba'urah itu yaitu ya, termasuk ketika di pasukannya Musa yang tadi pun juga Bal'am bin Ba'urah itu punya taktik dengan mendatangkan seorang perempuan yang paling cantik di kalangan itu. Memang kan dibujuk oleh Bal'am bla 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 benda, tapi begitu kena itu akhirnya juga kena juga ada orang-orang yang memang kemudian memboikot, membelot kepada Bal'am bin Ba'urah, tapi kemudian bisa diselesaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Memang betul begitu. Di antaranya itu terus kalau dalam bahasa kita itu ya molimonya itu. Nah, Bal'am bin Ba'urah ini termasuk yang kena itu juga. Makanya hati-hati ibu jenengan, hati-hati. Lek bojone gak tau mulai duitnya akeh. Enggak, insyaallah kuat-kuat istrinya jenengan kuat. Oh, ya. Ada yang lain? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi dikatakan bahwa Bal'am bin Ba'urah tidak sabar karena kemiskinannya. Kalau kita berdoa, apakah saya pernah baca beberapa pendapat bahwa kita tidak boleh jangan berdoa untuk meminta sabar, tapi berdoalah tentang kesyukuran. Karena kalau tentang meminta sabar, kita belum tahu batasnya sabar kita sampai apa, berarti Allah akan memberikan ujian untuk memberikan kesabaran itu. Menurut Ustadz bagaimana pendapat? Maksudnya apakah itu seperti itu, Ustadz? Minta sabar. Maksudnya gini, saya lupa, pokoknya intinya kalau berdoa jangan meminta sabar, tapi bersyukurlah, lebih banyak bersyukur. Karena kalau meminta sabar, kita belum tentu tahu batas kesabaran kita. Karena Allah ada kemungkinan Allah akan memberikan ujian itu untuk mengetahui apakah kita sabar atau tidak. Baik Ibu, tidak ada larangan kita itu meminta sabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenengan lihat umpamanya di surah Al-Baqarah ya, di akhir-akhir juz yang kedua itu, di akhir-akhir juz yang kedua itu ketika yang namanya Talut dan pasukannya akan ketemu Jalut, ketemu Talut dan Jalut. Itu di situ ada doa. Itu di situ ada doa. Ini di 272. Belum. Tak carikan dulu, Bu. Saya sudah sempat menghafal sampai ini. Ayatnya saya lupa ayat berapa. Pokoknya sebelum kisahnya Nabi Ibrahim kepingin ditunjukkan bagaimana Allah. Nah, itu sebelum juz ketiga. Berarti di akhir-akhir lah ini di sini. Walamma barazu li Jaluta wa junudihi, ayat 250. Ayat 250 surah Al-Baqarah di akhir-akhir juz yang kedua. Wa qalu rabbana afrigh alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Minta apa ini Ibu? Nah,
walamma barazu li Jaluta wa junudihi qalu Rabbana afrigh alaina sabran. Artinya kan minta sabar. Tidak apa-apa kita minta sabar kepada Allah. Ya, tidak apa-apa kita minta sabar kepada Allah. Bahkan ditambahi wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Dan ini kemudian menjadi doa kita juga. Boleh, tidak apa-apa minta sabar itu. Karena memang la haula wala quwata illa billah. Kita tidak diwajibkan oleh Allah untuk mengukur kesabaran kita itu. Kita minta saja sama Allah. Ya, maka tidak apa-apa, saya ulang lagi, tidak apa-apa minta sabar. Itu ya Bu ya. Baik. Jadi kan tidak pernah minta sabar. Oh gitu. Dan di dalam Al-Quran juga kalimatnya wasta'inu bis-sabri was-sholat, dan mintalah tolong kepada Allah bis-sabri. Loh kan? Was-sholat, dengan sabar dan sholat. Gitu. Oke. Yang dituntut oleh Allah itu adalah bagaimana sikap kita, mindset kita, amal kita ketika menghadapi ujian. Dan tuntutan Allah itu kan jelas. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Loh, itu saya katakan tuntutan loh itu, Bu. Ketika jenengan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kan juga bukan sekedar kata-kata. Itu tauhid, itu mindset, itu pemikiran. Artinya apa sih? Inna lillah, sesungguhnya kami ini milik Allah, dan sesungguhnya kami akan dikembalikan kepada Allah. Piye maksud itu tuntutan? Jenengan ini yakin bahwa Allah itu Al-Malik kan? Betul ya? Al-Malik dibahas di dalam fikih Asmaul Husna itu. Al-Malik itu kalau jenengan yakin Al-Malik, konsekuensinya 3. Saya ambil pada konsekuensi yang ketiga. Ketika Allah itu dikatakan sebagai pemilik segala sesuatu, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, maka Allah berhak untuk melakukan apapun yang diinginkan oleh Allah terhadap yang dimilikinya. Bahasane ngene, lek jenenge dalang iku ngeplek-ngeplekne wayang ya karepe to. Jenengan pernah lihat wayang loh. Nah, ketika ada Pak Dalangnya itu, dia itu ngeplek nih wayang, apa ngeplek nih wayang ini, banting wayang. Jadi protes atau enggak? Ya milih-milihnya dia sendiri, wayang-wayang dia sendiri. Kita ini miliknya Allah. Itu jelas itu lillahi ma fis samawati wa fil ard. Ketika Allah kemudian mau banting kita, mau ngelempar kita, mau nginjak-nginjak kita, kan urusannya Allah itu. Maka tuntutannya Allah itu sebenarnya alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiunnya, itu tuntutannya di situ. Wong kita milik Gusti Allah, dikapak-kapakno karo Gusti Allah ya wis sami wa ta'na, itulah. Kita akan muncul sabar ketika kita meyakini itu, insyaallah, insyaallah. Itu makanya ada istilah legowo, nrimo. Apa bedane negara apa legowo karo nrimo. Itu ya Bu ya. Boleh, enggak apa-apa minta sabar, silakan minta sabar. Minta sabar, enggak apa-apa. Oke, ini Bu, ini salah satu ayat yang kita gunakan untuk meminta sabar. Ada lain? Enggak, yang lain Ibu, masih ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Saya jadi luar biasa nasihat ini karena sebetulnya belum pernah berkenalan dengan Bal'am bin Ba'urah ini. Oh, saya juga belum berkenalan loh Bu. Saya belum kenalan. Iya. Dari situ husnul khotimah yang saya tanyakan tentang husnul khotimah. Husnul khotimah itu adalah hak mutlak Allah. Kalau Bal'am ini udah kelihatan gini gitu ya. Koyok-koyoke. Kalau kita ini terus gimana Ustaz? Kalau
kita itu kan rasanya kok iso enggak, sampai padahal sudah melakukan apa yang diperintahkan Allah itu sudah kita lakukan walaupun tidak sempurna gitu ya. Apakah kita bisa mendapatkan husnul khotimah itu? Baik. Bagaimana cara menanamkan keyakinan bahwa insya Allah wis pokoknya aku bisa husnul khotimah begitu Ustaz? Nggih. Di situ kita gabungkan antara khauf dengan roja. Kita ini dalam amalan hati itu ada khauf. Khauf itu takut. Jenengan sudah punya rasa takut. Iya. Gandeng dengan roja. Gandeng dengan roja. Yang jelas kita juga harus paham. Ya kita punya khauf sekaligus punya roja. Dan Allah itu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka kita ini ya wedi, ya pengharap karena Allah itu ya Ar-Rahman ya Ar-Rahim. Maka di sini itu ada sifat yang sifatnya lembut, ada sifat yang keras. Allah itu ya Al-Wadud, tapi Allah itu ya Al-Jabbar. Allah itu Ar-Rahman, tapi Allah itu juga Al-Qahar. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kita gandeng antara khauf. Memang kita memang wajib takut, bahwa kita nanti sul khotimah, kita wajib takut. Tapi kita juga punya harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Al-Ghaffar. Allah itu Maha Pengampun. Allah itu Al-Afu. Allah itu Al-Ghafur. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kita husnul khotimah? Itu saja yang kita lakukan. Itu saja yang harus kita jalankan. Enggak wedi-wedi nemen kok malah ya. Yang paling pokok kita lakukan ya apa carane sesuai dengan tuntunannya Nabi, kita nanti bisa husnul khotimah gimana caranya. Cuma itu aja yang kita upayakan. Maka supaya kita ini husnul khotimah itu yang paling pertama minta sama Allah. Minta sama Allah. Ya, di antaranya karena memang husnul khotimah itu akan bisa dicapai oleh orang-orang yang istiqomah. Maka supaya kita bisa istiqomah, di antara doa yang kita minta, Allahumma ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Karena kita itu tidak paham. Dulu pernah saya bahas di sini ya. Ada orang itu awalnya hitam gitu ya, nanti akhir hidupnya putih. Ada semacam itu. Ada orang itu yang awalnya putih, tapi di akhir hidupnya hitam. Dan ada orang itu yang awalnya hitam sampai mati juga tetap hitam. Dan ada orang itu yang awalnya putih, akhirnya sampai mati pun juga putih. Itu kita cuma mengharap. Minta saja sama Allah, itu poin pertama. Poin yang kedua adalah berupaya untuk menjadi orang yang istiqomah. Karena begini loh, pemahaman saya bahwa kita itu meninggalnya itu sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Itu bahwa mati itu ya di ending-endingnya itu yang menjadi menentukan. Maka kita berupaya untuk istiqomah. Jadi sudahlah lakukan apa yang sesuai dengan yang diperintahkan Nabi, istiqomah, berupaya semaksimal mungkin, mudah-mudahan nanti meninggalnya seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Begini, ada kisah. Ada seorang perempuan, anak muda. Bendino iku mek isone mek nyanyi tok. Tiap hari cuman nyanyi, mendengarkan musik saja. Pas ketika dia sakaratul maut, ketika ditalkin ndak bunyi itu la ilaha illallah, tapi yang muncul apa? Nyanyi-nyanyi. Itu Syekh Mustafa Al-Bukhari menceritakan itu dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ada satu lagi orang, kebiasaannya dia itu, mindsetnya dia, pikirannya dia, otaknya dia itu cuma bisnis saja. Dagang bisnis. Pas ketika sakaratul maut, ketika dia ditalkin, justru yang muncul pertanyaan, bagaimana pelanggan saya, bagaimana bisnis saya. Itu. Dan ada kisah nyata juga yang dulu pernah saya sampaikan di sini. Ada seorang kiai yang punya pondok, punya santri. Ketika dia itu ditalkin, justru malah misuh-misuh. Apa sebenarnya itu? Maka menurut Syekh Mustafa Al-Bukhari,
Dasisul qalbi itu loh. Kebiasaan dalam hati yang kita sebut dengan kebiasaan buruk, ya, yang ada di dalam hati, niat jelek yang ada di dalam hati, yang disebut dengan dasisul qalbi, itu juga pengaruh. Kisah yang disebutkan oleh Syekh Mustafa Al-Bughawi begini, Bu. Ada dua orang, podo-podo solate, podo-podo sodakoi, podo-podo maca Qur'ani, sama-sama baca Quran, sama-sama. Pas ketika satu saat satunya ini sakaratul maut, sama temannya dia ditalqin. Pas ketika ditalqin dia mengatakan al kalimatu la ilaha illallah ba'idatun minni wala arifah. Saya itu sudah jauh dari kalimat la ilaha illallah. Saya itu tidak kenal dengan la ilaha illallah. Ini temannya yang mentalqin bingung, loh, sholat bareng, sodako bareng, poso bareng, baca Quran yo rajin. Kok ketika ditalqin dia ngomong begini dan sul khotimah? Ditanya orang itu tadi. Ketika ditanya dia bilang, betul memang saya sholat. Saya sholat itu karena ingin disebut orang soleh. Benar saya baca Al-Quran. Karena saya baca Quran itu karena ingin disebut sebagai ahli baca Al-Quran. Itu yang kita sebut dengan dasisul qalbi. Itu juga mempengaruhi orang itu su'ul khotimah. Berbagai macam faktor sebenarnya. Maka kita istiqomahkan gitu, berupaya semaksimal mungkin. Bagaimana hati kita selalu lurus, amalan kita selalu lurus. Mudah-mudahan kebiasaan itulah nantinya menjadi wasilah. Oh dong-dong kebiasaan ini main WA, khawatir sakaratul maut WA. TikTokan, saya khawatir nanti pas sakaratul maut pas TikTokan. Makanya kan yang saya lihat itu ada anak remaja yang begitu dia koma kan baca surah Al-Mulk kan. Membaca surah Al-Mulk. Karena kebiasaannya mulutnya selalu baca Al-Quran. Begitu dia koma yang muncul adalah Al-Quran. Lah kalau maunya kita biasanya ngerasani wong, kira-kira pas ketika sakaratul maut yang muncul apa itu? Ngerasani orang. Saya khawatirnya itu. Itulah pembiasaan. Dasisul qalbi. Gabung antara pembiasaan itu dengan dasisul qalbi yang kita hilangkan. Insya Allah mudah-mudahan. Di samping nanti kita berdoa kepada Allah. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Termasuk Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab. Itu juz yang ketiga, coba dibaca di situ ya. Clear nggih, Bu? Wis jenengan wedi ya wedi. Tapi aja sampai wedi ning ngono malih tetap ada rojak juga insyaallah. Oke? Cukup? Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan husnul khotimah. Wis sudah paham, sudah kenal namanya Bal'am bin Baura. Itu koyo ngopo wongi ternyata masih su'ul khotimah. Saya kira cukup begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup dulu nggih. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Jazakallah khairan Ustadz Junari atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah Bal'am bin Baura. Matur nuwun nasihat-nasihatnya juga Ustadz. Ibu-ibu, sebelum meninggalkan ruang ini ada presentasi sebentar dari Lazyasa. Mohon untuk tinggal di tempat dulu. Nanti juga kita akan diberikan merchandise, kalender dan buletin gitu. Baik, kepada Pak Samsinya dari Lazyasa, silakan untuk menempati posisi di depan ya.